Kenapa Anda ingin menikah? Dan apakah Anda benar-benar sudah siap menikah? Nah teman-teman, di video hari ini, video yang singkat tetapi akan membahas dan membuka pemikiran kita tentang kesiapan kita untuk menikah. Halo teman-teman, saya dengan Clara Angeline, welcome back di channel saya, Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang relationship, tentang mental health juga. So, consider to subscribe bagi teman-teman yang belum. So, teman-teman ada nih ya, ada satu teman yang kirim ke DM ke kita, Kak, tolong dikasih tau dong bagaimana sih persiapan yang harus kita lakukan sebelum menikah. Video-video yang untuk persiapan sebelum menikah saya akan bahas di video yang terpisah ya teman-teman. Tetapi hari ini saya akan lebih ngebahas tentang bener nggak sih kamu tuh udah siap menikah? Apa yang harus kita perhatikan dan untuk menentukan apakah kita dan juga pasangan itu adalah seseorang yang sudah siap menikah. Nah teman-teman, pernikahan itu bukan sesuatu yang istilah kata kayak pacaran atau kayak PDKT ya teman-teman, setuju ya? Karena sekali lu udah menjalin gitu ya, mau lepasnya itu mikirnya kan banyak gitu ya, mikirnya banyak. Apalagi kalau pernikahan itu sudah dikaruniai anak. Nah jadi dari awal lebih baik kita pikirin dulu. Gue berharap banget gue ketemu video seperti ini jauh-jauh hari sebelumnya gitu ya. Jadi hari ini saya akan membagikan apa yang saya tahu. So teman-teman, pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah motivasi kita menikah. Apa motivasi kita menikah? Sekarang saya akan membukakan mata teman-teman. Banyak sekali orang yang motivasi menikahnya itu bukan karena cinta. Tetapi misalnya satu, karena sudah dikejar usia. Ya, sudah dikejar usia, sudah istilah kata nih gue udah kepalanya tinggi, ya udah deh, udah waktunya nyari. Nah, kalau yang kayak gini, flows-nya apa sih kelemahannya? Yang ada, kita bisa aja nyari yang bukan berdasarkan hati, tetapi berdasarkan logika, ya. Ya logika tentu aja main ya teman-teman dalam menentukan pasangan hidup kita. Tetapi kita juga harus tahu siapa yang benar-benar cocok sama kita. Motivasi yang kedua yang juga banyak saya dengar adalah karena dipaksa orang tua. Dipaksa mungkin adalah pertama, selain karena usia, juga mungkin karena ada hubungan bisnis atau ada keuntungan-keuntungan lain yang didapatkan dari pernikahan ini. Ya, mungkin menyatukan dua keluarga besar yang memang istilah kata berkepentingan. Nggak ada salahnya sih teman-teman, asal kalian tuh ya bisa menumbuhkan cinta di dalam hubungan atau di dalam pernikahan itu gitu ya belakangnya. Motivasi yang ketiga adalah role based relationship. Teman-teman banyak nggak lihat kalau apalagi kalau zamannya emak bapak kita atau nenek moyang kita ya, mereka atau bahkan di sekitar kita mungkin masih banyak ya yang istilahnya kayak gini, yang penting lu menjalankan peran lu sebagai suami, yaitu cari duit. Gue menjalankan peran gue sebagai ibu, ya kan, sebagai istri gitu kan ya, beres-beres rumah, terus ngurusin anak. Dan istilah kata nih, kalau misalnya seperti ini, bisa aja nih, kalau yang satu nggak menjalankan peran dengan baik, saling menyalahkan. Ya, misalnya istrinya kecapean, nggak bisa ngeberesin rumah, atau anaknya lagi nakal, suaminya, lu gimana sih? Anak kok lu nggak bisa jaga gitu aja, gitu ya. Istilah kata, jadi kurang pengertian di antara keduanya. Motivasi yang keempat, ini yang istilah kata buat saya, ini yang paling terbaik. Motivasi karena cinta. Karena benar-benar saling menyayangi, ya. Saling menyayangi dan memang punya tekad untuk saling menghargai, menghormati, sampai akhir. Nah, sebelum masuk ke dalam pernikahan, apa saja yang kita perlu perhatikan? Di dalam hubungan ya yang sehat, kita perlu tahu bahwa kita perlu compatibility. Compatibility itu artinya kecocokan dalam banyak hal atau banyak bidang. Buat saya ada 5-6 compatibility yang penting banget ya. Yang satu, physically compatible ya. Physically compatible ini maksudnya kalian satu sama, bukan artinya yang cakep mesti sama yang cakep, yang jelek sama yang jelek aja. Bukan ya, bukan gitu ya teman-teman. Tetapi artinya kalian bisa saling menerima satu sama lain dan saling menyukai benar-benar satu sama lain ya. Jadi maksudnya istilah kata yang nggak ada masalah secara fisik lah ya. Mau kalau misalnya preference kan itu kan tergantung masing-masing orang ya. Jadi physically compatible, kalian bisa menerima satu sama lain atau kalian bisa mencari cara untuk mengatasi hambatan-hambatan secara fisik yang ada ya. Saya nggak usah sebutin itu. Nah yang kedua ya, yang sangat penting banget adalah mentally and emotionally compatible. Hubungan yang sehat itu adalah ketika ya, yang paling bagus teman-teman, ketika dua insan ini benar-benar sehat secara emosional. Artinya tidak membawa garbage atau sampah-sampah dari masa lalu yang
akhirnya malah mensabotase hubungan ini sendiri. Atau istilah kata kita ngomongin sekarang toxic relationship ya. Kalau misalnya kita atau pasangan kita banyak sekali sampah masa lalu, istilah kata nih trauma-trauma dari hubungan masa lalu, bukan cuma hubungan teman-teman. Kadang trauma dari orang tua, ya dari figur ayah atau figur ibu, itu ya ada istilahnya kata inner child kita yang belum diberesin, itu bisa sangat-sangat bisa mensabotase hubungan yang kita miliki sekarang. Jadi usahakan mencari pasangan yang emotionally compatible, atau kalau memang kita sayang banget dan dia memang istilah kata bermasalah, bukakan matanya, cari terapis untuk membantu menggali, menyembuhkan, healing dulu ya, secara emosional dan juga secara mental. Mental compatibility dan emotionally compatible itu juga mirip banget ya. Emosional biasa pasti hubungannya seperti itu. Jadi pastikan kalian berdua itu benar-benar ada emotionally healthy dan kalian bisa punya keleluasaan, keterbukaan untuk bisa saling menceritakan satu sama lain mengenai struggle kalian. Kalau memang ada yang punya trauma-trauma masa lalu, bukan untuk kita jadikan satu kelemahan untuk menyerang, tetapi kita bisa menjadi partner untuk bisa saling membantu, bisa saling menyembuhkan ya. Hubungan yang paling sehat adalah ketika dalam partnership ini kita bisa saling menyembuhkan secara emosional dan secara mental. Tetapi jangan bergantung kepada pasangan kita untuk menjadi penyembuh kita. Karena dia bukan, teman-teman sekali lagi, dia bukan terapis. Punya kapasitas sendiri. Kecuali kalau pasangannya adalah saya, yang saya kan terapis gitu ya. Beda gitu kan ya. Tapi saya pun tidak akan mencari pasangan yang istilah kata emotionally nggak kompatibel sama saya gitu ya. Because we're not the fixer ya. Jadi lebih baik cari seseorang yang memang sudah siap secara emosional, sudah compatible. Dan kalau kita tahu diri kita sendiri perlu bantuan, cari bantuan ya. Sebelum kita masuk ke dalam satu hubungan atau relationship. Yang ketiga buat saya adalah intelligently compatible. Jadi kompatibilitas untuk intelligent itu juga sangat penting sekali teman-teman. Maksudnya istilah kata nih supaya pembicaraan kita tuh nyambung. Betul nggak sih teman-teman? Enak nyambung. Masing-masing orang punya kapabilitasnya sendiri. Intelligently compatible ini juga termasuk adalah apakah kita dan pasangan kita sama-sama buat berkembang atau enggak. Ya, jadi ini memang subjektif banget. Jadi berdasarkan ya kesepakatan masing-masing gitu ya. Jadi intelligently compatible, apakah kalian tuh bisa ngobrol enak bareng? Apakah pemahaman kalian tuh bisa bareng ya? Jangan terlalu jomplang. Saya melihat banyak sekali pasangan menikah gitu ya, kalau yang terlalu jomplang, akhirnya seperti apa sih? Akhirnya banyak perselingkuhan tuh karena salah satu juga karena ini. Karena terlalu jomplang secara intelijen, nggak bisa ngobrol. Saya nggak bisa cerita, ternyata ketemu teman curhat yang wow, ternyata dia pintar dan bisa dengerin saya. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Nah, kita sebagai pasangan pun, kalau pasangan kita memang secara intelijen juga growing, usahakan kita juga ikut mau growing bersama ya, sehingga kita tetap bisa selalu kompatibel. Kompatibilitas yang berikutnya adalah spiritually compatible. Ya, spiritually compatible artinya kalian punya pemahaman spiritual yang sama. Saya bilang spiritual, kenapa? Kalau kecocokan dalam segi agama itu juga sudah sangat-sangat membantu. Tetapi spiritual itu levelnya itu di atas agama, ya. Ya, spiritual itu very individual. Ya, ketika kita bisa sama-sama saling mengerti dan bertumbuh secara spiritual, itu malah kita semakin dekat dengan pasangan kita. Jadi bicarakan apakah kalian tuh memang spiritually compatible, saling bisa menghargai, menghormati, dan kalau bisa bertumbuh bersama. Sebenarnya pernikahan itu adalah konsep jangka panjang ya teman-teman. Di dalam jangka panjang kita nggak mungkin stagnan, kita nggak mungkin diem gitu aja. Jadi salah satu yang paling penting di dalam hubungan itu adalah apakah masing-masing mau bertumbuh bersama. Ke arah yang sama, jangan ke arah yang berlawanan. Satu tumbuhnya ke kiri, yang satu tumbuhnya ke kanan. Nggak ketemu ya. Jadi bicarakan itu dan pastikan itu dari awal. Karena saya juga mendengar banyak sekali, maksudnya bukan mendengar, melihat, menyaksikan, atau bahkan mengalami gitu ya. Yang akhirnya merusak itu adalah ya ini, ketidakkompatibilitasan, yang satu bertumbuh, yang satu stagnan. Nah, ini juga sangat merusak sekali. Nah, kompatibilitas yang berikutnya itu juga adalah financially compatible. Kalau financially compatible, teman-teman tahu ya, jadi maksudnya kalian harus tahu sendiri, paham sendiri gitu ya. Financially compatible artinya secara keuangan juga bisa sejalan dan sama. Visinya juga, dan juga mungkin dari perkembangan sekarang ini ya. Nah, kadang-kadang nih, pernah juga melihat beberapa kasus di mana si wanita ini sangat luar biasa dalam berkarir. Dan yang si pria stagnan. Nah, ini jadi menciptakan incompatibility dalam finansial. Mungkin dari segi wanitanya nggak bermasalah, tetapi dari segi prianya akhirnya menjadi masalah. Kenapa? Gengsinya kena.
Nah, ini kan jadi financial incompatibility yang jadi masalah di dalam keluarga. Usahakan sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan, kita sudah membicarakan kemungkinan-kemungkinan ini. Apalagi bagi wanita yang istilah kata nih, nggak bisa diem, kayak saya gitu ya. Yang istilah kata tuh, gue nggak bisa cuma jadi ibu rumah tangga di rumah gitu ya. Dan aku ingin berkarir, atau aku ingin bebas mengekspresikan diriku. Apakah kamu bersedia? Ya, dan kalau suatu hari saya bisa lebih daripada kamu, is it okay for you? Ya kan? Tapi usahakan pasangan kita tuh benar-benar kompatibel. Jangan sampai tuh terlalu jomplang, ya nanti nggak enak juga. Betul ya teman-teman ya? Jadi sebagai pria juga, apa yang kita harus lakukan sebagai pria? Dan sepantasnya seperti apa? Teman-teman tahu sendiri ya. Nah, jadi di video ini memang kita yang saya berikan adalah tips-tips untuk melihat kompatibilitas kita dengan pasangan kita. Di video yang berikutnya, kita akan ngelihat tips bagaimana untuk mempersiapkan pernikahan secara lebih mendetail dari berbagai sisi. So, teman-teman, subscribe di channel kita hari ini juga, cek video-video kita yang lainnya, dan nantikan tekan tombol bel notifikasi sehingga kalian nggak ketinggalan video selanjutnya. Saya dengan Clara Angelin, I send all my love for you. Thank you for watching this video. Have a great day and have a nice weekend.